Saksikan terus perkembangan pelakor pembawa maut sang kades. Kasus dugaan pembunuhan Kepala Desa Karyamukti di suaraindo.id. Kuasa hukum korban dari LBH, Kapolresraya Indonesia melakukan konferensi pers terkait perkembangan kasus tersebut. Tim kuasa hukum mempertanyakan kepada Polres Ketapang. Salah satunya dari banyak pertanyaan adalah soal perubahan pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Pada SP2 IKWI pertama pada tanggal 2 Desember tahun 2024, tersangka dituduh melanggar pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun pada SP2 IKWI kedua 18 Desember tahun 2024, pasal yang dituduhkan pelaku berubah menjadi pasal 359 KUHP berbunyi, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Perubahan pasal yang dituduhkan terhadap tersangka menjadi salah satu fokus utama kuasa hukum ketika bertemu Kasat Reskrim Polres Ketapang. Perannya apa? Kalau soal peran, saya menjawabnya seperti ini. Kalau kita berbicara perannya betul, dari jawaban yang kita dapatkan dari pihak kepolisian, perannya sebagai tersangka, yang betul tersangka. Makanya dari tersangka dalam pengertian, makanya kita tanyakan tersangka dikenakan pasal apa tersangka? Disangkakan karena begini, kalau kita lihat penetapan tersangka itu kan sebelum prarekonstruksi. Jadi duluan penetapan tersangka baru dilakukan prarekonstruksi. Jadi yang bisa sampaikan di sini, yang namanya dalam penyidikan kalau sudah ada penetapan tersangka, sudah ada pasal yang diduga harus dilakukan. Tapi kalau misalnya terjadi suatu dinamika dalam unsur-unsur pasal tersebut, nah itu yang mungkin akan kita tetap konfrontasi. Kalau terkait dengan itu kita tanyakan kenapa pasal tersebut bisa berubah. Cuma mungkin akan lebih tepatnya dan yang bisa menjawab itu adalah pihak Polres. Karena kalau dari jawaban yang saya dapatkan itulah jawaban normatif sebagaimana dalam SP2 itu. Jadi kalau terkait dengan kenapa pasalnya bisa berubah itu kurang. Jadi menurut saya itu boleh untuk ditanyakan langsung mereka untuk mengonfirmasi kenapa terjadi perubahan pasal. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, penetapan tersangka itu kan harus berdasarkan dua alat bukti, dan dari dua alat bukti itulah kemudian orang itu jadi tersangka. Dua alat bukti ini menerangkan apa? Suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum apa? Peristiwa hukum pidana. Pidana apa? Lalu kita bicara pasal. Jadi itu mengkonstruksikannya. Jadi kalau kemarin kan Pak Kasat mengatakan saya mengedukasi masyarakat di sini. Ya kita juga mengedukasi masyarakat. Tidak ada edukasi masyarakat. Makanya saya bilang seperti itu. Kemudian pasalnya bisa berubah boleh dikonfirmasi secara langsung. Klien kami selaku abang dari korban yang mewakili seluruh keluarga yang saat ini sedang berduka dan ditinggalkan oleh korban, kami tegaskan bukan dalam rangka ingin memenjarakan seseorang, ingin mengkriminalisasi seseorang, atau mempersangkakan seseorang membunuh atau tidak membunuh seseorang. Yang dimaksud di sini adalah korban. Tetapi ketika dia membuat laporan di kepolisian, artinya dia ingin menemukan kejelasan, dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepolisian. Apa penyebab kematian? Apakah jika memang bunuh diri, tergantung diri, atau apapun lah itu, ya sampaikan saja begitu. Jangan nanti dianggap bahwa keluarga korban memaksa pihak kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, menuduh seseorang secara liar dan membabi buta. Tidak seperti itu konteksnya. Menetapkan seseorang tersangka itu ya tadi minimal 2 alat bukti, dan kami yakin penyidik di Polres Ketapang sudah punya 2 bukti itu. Terkait perubahan pasal, kami tidak menerima atau tidak ingin mencampuri itu kami kembalikan ke penyidik. Tapi jika kami temukan ada sesuatu yang sepertinya abu-abu, tidak ada kepastian, tidak ada fakta-fakta yang
dengan pasal yang disangkakan saat ini, kami akan kejar terus. Kami akan terus mengawal perkara ini. Jadi kami juga mendapatkan informasi bahwa klien kami sempat mengalami yang namanya intimidasi dan pengancaman. Buat siapapun itu, ya, kami pastikan. Jika kami merasa bukan kami orangnya dan klien kami tidak menyebut siapa orangnya, namanya atau apapun lagi, jangan mengganggu klien kami. Korban di sini sedang berduka, keluarga korban di sini sedang berduka, mencari keadilan untuk saudaranya, untuk adiknya, untuk seorang kepala desa. Masyarakat di sana pun sedang mencari keadilan bahwa pemimpin mereka ternyata ditemukan tewas. Dan ini perlu masyarakat perhatikan. Ada seorang tersangka, sudah ditetapkan menjadi seorang tersangka, artinya ini bukan bunuh diri atau bunuh diri. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Dikutip saja itu. Jika sudah ada seseorang ditetapkan tersangka dan masih ada pemberitaan liar di luar sana bahwa ini hanya bunuh diri, ini bukan hanya, tetapi sudah ada tersangkanya. Apakah akan ada penambahan tersangka baru atau tidak? Kita tunggu dari kepolisian. Kami, keluarga, dan saya yakin masyarakat sangat menantikan pernyataan resmi dari Polres Ketapang. Ya, itu aja terakhir dari kita. Jadi mari kita kawal bersama-sama kasus ini. Saya berharap masyarakat tetap satu suara. Kita berikan simpati dan dukungan bagi keluarga korban yang sedang mencari keadilan. Sekian dari kita. Terima kasih.